Karena kan Asta tidak mempercayai cerita yang sudah Ichika ceritakan tentang Kapten Yami, akhirnya Ichika pun kembali melanjutkan latihan Asta dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun itu bisa mengakibatkan Asta terbunuh di pelatihan ini. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi. Seperti biasa, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, Ichika yang langsung masuk ke mode Daryujitsunya seketika itu langsung melancarkan serangannya terhadap Asta. Tapi Asta berhasil menghindari serangan itu. Namun di saat Asta mengira dirinya telah selamat dari jangkauan Ichika, seketika itu Ichika langsung menarik tubuh Asta dengan kekuatan Yoryoku yang sudah dilancarkan Ichika. Nah, Asta yang terkejut karena tubuhnya ditarik, ia pun langsung saja membatalkan jurus Ichika itu dengan Devil Unionnya. Tapi momentum dari jurus Ichika barusan tidak bisa dihentikan. Dan dengan cepat Asta langsung mengeluarkan pedang Demon Slasher-nya untuk menangkis tebasan Ichika. Sehingga serangan Ichika barusan membuat Asta terhempas ke air terjun. Namun serangan Ichika barusan tidak menimbulkan damage yang parah. Asta pun seketika itu mengambil kuda-kuda di bawah air terjun dan bersiap-siap melancarkan serangan balasan. Tapi di saat Asta sedikit lagi mengenai Ichika, seketika itu Ichika mengeluarkan Daryujitsu Black Star-nya dengan menggabungkan Taijutsu, Kenjutsu, serta Kurohoshi pada dirinya, sehingga terciptanya medan gravitasi yang berfungsi untuk membuat celah pada pertahanan lawan. Jadi dengan demikian jurus Ichika barusan membuat Asta kebingungan dan tidak bisa memprediksi arah serangan Ichika lagi. Tapi Asta tidak gentar dengan jurus Ichika barusan. Ia pun menghapus medan gravitasi itu dengan mengeluarkan salah satu pedang Demon Destroyer-nya. Dan menyatakan kalau sihir saja tidak cukup karena ini adalah pertarungan kekuatan memakai seten. Namun di saat mereka berdua beradu serangan, Asta pun hampir saja mengenai Ichika. Dan Ichika yang merasa terpojok terpaksa menggunakan kakinya untuk menendang kepala Asta dan membuat Asta terhempas lagi. Serta Ichika pun menyatakan kalau Asta sama sekali tidak bisa mengalahkannya dalam beradu seten. Bahkan tidak akan bisa mencapai level seperti Raja Sihir karena ia tidak memiliki tekad dan keyakinan. Kemudian di saat Ichika menyatakan semuanya kepada Asta, tak lama kemudian Asta pun bangkit serta merasakan amarah pada Yami dan dirinya di dalam aliran ki milik Ichika dan menyampaikan pada Ichika. Tapi Ichika menyangkal semua itu. Maka dengan demikian mereka berdua pun bersiap-siap melancarkan serangan lagi. Lalu Asta yang sudah mengetahui gaya seten miliknya berasumsi kalau ia bisa mengeluarkan seten yang sempurna dalam pertarungan ini pasti ia bisa menang. Namun di saat mereka melesat dan melancarkan serangan, seketika itu Ryu tiba-tiba muncul dan melerai pertarungan mereka berdua. Nah, Ichika yang merasa bersalah lalu meminta maaf kepada Ryu dan sebagai permintaan maafnya ia pun menyatakan kalau ia akan melakukan harakiri sekarang juga. Tapi Ryu menolaknya karena itu sangat seram. Serta Ryu pun yang melihat kondisi Asta yang tidak sehat menyatakan kepadanya kalau ia kehilangan banyak darah. Tapi Asta tidak mempedulikan hal itu karena ia masih membayangkan pertarungannya barusan yang tidak bisa mengeluarkan setting yang sempurna dan meyakini bahwa ini adalah kekalahan telak baginya dan beranggapan kalau seandainya ia mempunyai sedikit waktu lagi untuk membiasakan dirinya dengan seten. Kemudian di saat Asta selesai merenungi hasil pertarungan tadi, ia pun meminta maaf kepada Ryu dan menanyakan apakah luka di tangan Ryu tidak apa-apa. Ryu lalu menjawab bahwa ia akan mampir ke kediaman Fumito untuk mengobatinya dan makan di sana. Namun seketika itu Ryu lalu mengalihkan pembicaraan dan menyatakan kepada mereka berdua kalau mereka sudah datang di negeri matahari. Yang tak lain itu adalah Suster Lily, Grace, dan Rule yang sudah mendapatkan kekuatan Paladin dari Lucius. Oke guys, kita kembali ke beberapa hari yang lalu, di mana Sister Lily sebelum beranjak ke negeri matahari. Nah, setelah Morris diselamatkan oleh Lucius, di saat dirinya bercampur dengan perwujudan Lucifero, ternyata Lucius juga tertarik untuk menjadikan Morris menjadi bawahannya, yakni Paladin.
beserta ketiga adiknya yang masih dalam tahap pemulihan. Nah, Morris yang sudah diberikan kekuatan Paladin mengakui bahwa kekuatan ini sangat luar biasa, di mana kaki, tangan, dan matanya bisa pulih kembali, dan menyatakan kepada Julius kalau sihir ini melebihi tingkat pemulihan karena bisa menciptakan tubuh manusia. Jadi ia bisa melakukan eksperimen lagi. Namun, di saat Morris terhanyut atas kekuatan yang baru saja diberikan kepadanya, seketika itu Julius langsung menyentuh kening Morris dengan jari telunjuknya, sehingga Lucius dapat mengendalikan Morris dengan seutuhnya, serta menyatakan kepada Morris, gunakan sains sihir dan modifikasi sihirmu dengan sebaik-baiknya demi kedamaian dunia. Kemudian Lucius memanggil Sister Lily dan menyampaikan ramalan masa depannya tentang negeri matahari, yang dimana menurut Lucius, negeri ini akan sangat merepotkan dan mungkin menjadi ancaman bagi kedamaian dunia. Jadi Lucius pun memberi perintah kepada Sister Lily untuk melenyapkan masa depan yang tak stabil itu. Oke guys, kita kembali lagi ke negeri matahari, di mana ketiga paladin ini merasa aneh karena tidak ada satupun warga yang terlihat di kota. Tapi itu tidak jadi masalah, karena ada satu hal yang mereka cari di negeri ini. Kemudian Sister Lily melihat ke arah altar yang berdiri di tepi pantai dan menyatakan di sanalah lokasinya. Nah, tibanya mereka di dekat altar itu, Grace lalu menghancurkan altar itu dengan sihirnya. Kemudian Sister Lily meminta tolong kepada Rule untuk melakukan sihirnya, yakni Best Magic Holy Hole, yang ternyata rencana mereka dari awal adalah untuk membangkitkan naga berkepala 5 yang menjadi legenda di negeri matahari. Lalu kemudian dari arah berlawanan, 5 anggota Seven Ruthen tiba-tiba muncul dan menyatakan kepada ketiga paladin itu kalau mereka tidak akan bisa menyentuh negeri matahari. Sementara itu, Asta terlihat masih berlatih dengan 2 anggota Seven Ruthen yang bernama Yosuka dan Fujio. Di sini, rupanya Yosuka adalah yang terkuat dalam Seven Ruthen dan ia tidak peduli sama sekali tentang tekad dan keberanian Asta, karena yang terpenting baginya adalah kekuatan. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILTI.